Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang listrik dinamis ya, yaitu tentang hukum Ohm dan hambatan jenis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah hukum Ohm. Berbunyi, arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan kawatnya. Dapat dituliskan I sama dengan V per R, di mana V adalah tegangan listrik satuannya volt, kemudian I arus listrik satuannya ampere, kemudian R adalah hambatan listrik satuannya ohm. Misalkan contoh soal. Pada kawat penghantar mengalir muatan sebesar 12 kolom selama 1 menit. Jika selisih beda potensial ujung-ujung kawat itu 15 volt, berapa hambatan kawat penghantar? Yang pertama diketahui dulu ya, Q sama dengan 12 kolom, kemudian T 1 menit berarti 60 second, kemudian V 15 volt. Yang ditanya R, maka kita cari dulu I-nya dulu ya. Pada materi sebelumnya rumusnya I sama dengan Q per T kan, berarti sama dengan 12 per 60, hasilnya 0,2 ampere. Setelah itu baru kita cari R menggunakan hukum Ohm barusan. R sama dengan V per I, berarti sama dengan 15 dibagi 0,2, hasilnya 75 ohm. Gimana, sampai sini udah paham ya adik-adik? Kalau udah kita lanjut. Hambatan jenis. Hambatan jenis merupakan nilai ketidakmampuan suatu benda dalam menghantarkan listrik. Jadi semakin besar hambatannya, maka suatu benda lebih sukar menghantarkan listrik. Jenis bahan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama dulu, konduktor merupakan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik, contoh tembaga, perak, dan emas. Kemudian yang kedua, isolator merupakan bahan yang sangat buruk menghantarkan arus listrik karena elektron sukar mengalir, contohnya karet, kayu, plastik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah semikonduktor. Jika berada pada suhu tinggi, sifatnya konduktor berarti mampu mengantarkan listrik, sementara pada suhu rendah bersifat isolator, berarti buruk ya mengantarkan listriknya, contohnya karbon, silikon, dan germanium. Semikonduktor sering kita temui pada alat-alat listrik ya, contohnya pada transistor dalam rangkaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan jenis kawat penghantar. Yang pertama adalah jenis kawat penghantar, yang kedua luas penampang kawat penghantar, yang ketiga panjang kawat penghantar. Dapat dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan kawat satuannya ohm, kemudian Rho seperti P ini ya, Rho namanya adalah hambatan jenis kawat satuannya ohm meter, kemudian L adalah panjang kawat satuannya meter, kemudian A adalah luas penampang kawat satuannya meter persegi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan kawat tembaga panjangnya 2 meter dengan penampang 0,2 mm persegi dan hambatan jenis 0,017 ohm milimeter persegi per meter. Berapa hambatan kawat itu? Jadi kita tulis, diketahui dulu L, ini L ya, sama dengan 2 meter, kemudian A 0,2 mm persegi, kemudian Rho sama dengan 0,017 ohm milimeter persegi per meter. Yang ditanya R, berarti kita pakai rumus hambatan jenis tadi, R sama dengan Rho kali L per A. Nah, ini kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Ini kan sama-sama milimeter persegi, berarti kita tulis 0,017 kali 2 dibagi 0,2. Nah, ini hasilnya 0,17
ohm. Jadi hambatan kawat itu 0,17 ohm. Sampai sini udah paham ya? Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan sepotong kawat yang panjangnya 1 meter dan diameter 0,4 mm mempunyai hambatan 6 ohm. Berapa hambatan kawat sejenis yang panjangnya 1,5 meter dan diameter 0,6 mm? Jadi ini soal yang kedua ini lebih kompleks ya. Kita tulis dulu, diketahui L1 1 meter, kemudian D1 0,4 mm, kemudian R1 6 ohm, kemudian hambatan kawat sejenis ya, berarti rho-nya sama, rho1 sama dengan rho2. Kemudian di sini diketahui diameter ya, berarti A itu sama dengan D kuadrat, diameter kuadrat. Kemudian L2 1,5 meter, kemudian D2 0,6 mm. Yang ditanya R2, hambatan kedua. Berarti kita tulis rumusnya dulu. R sama dengan rho L per D kuadrat. Berarti kalau nyari rho, berarti sama dengan R kali D kuadrat per L, gitu ya. Kita tulis rho1 sama dengan rho2, berarti R1 kali D1 kuadrat per L1 sama dengan R2 kali D2 kuadrat per L2. Berarti 6 kali 0,4 kuadrat per 1 sama dengan R2 kali 0,6 kuadrat per 1,5. Berarti kan 6 kali 0,16 per 1 sama dengan R2 kali 0,36 per 5. Berarti hasilnya 0,96 kali 1,5 sama dengan R2 kali 0,36. Kita tinggal cari R2 nya 1,44 dibagi 0,36, hasilnya 4 ohm ya. Ini bisa dilihat lagi ya nanti cara menyelesaikan soalnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video materi berikutnya yang merupakan kelanjutan dari listrik dinamis ini, yaitu susunan hambatan listrik. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.